warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 7, berikut kami akan menayangkan video pembelajaran kami. Tugas ini kami buat untuk menyelesaikan tugas final pada mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia SDMI 1. Saya sendiri sebagai moderator Yulia Rahmadianti dan sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Nah, kalau ibu bilang apa kabar semuanya? Jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Nah, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ibu absen terlebih dahulu ya. Dinda, Hadir. Lilis, Noni, Hadir. Bunga. Hadir. Oke, hadir semua ya. Nah, sebelum berdoa kita nyanyi terlebih dahulu, ikuti ibu ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat telinga kelinci. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat menara tinggi. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, anak-anak ibu semuanya udah pada makan belum tadi berangkat sekolah? Ya, Bu. Makan apa tadi? Ini Kalau kamu, Bunga, makan apa? telur. Wah, Bunga makanannya sehat ya. Nah, sekarang tahu tidak pembelajaran kita pada hari ini apa? Oke, jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah makanan sehat dan makanan tidak sehat. Jadi anak-anak ibu ada yang tahu tidak apa itu makanan sehat dan makanan tidak sehat? Nah, makanan sehat itu adalah makanan yang mengandung banyak protein, bergizi dan bernutrisi seperti yang teman-teman atau anak-anak ibu tadi makan. Nah, sedangkan makanan yang tidak sehat itu sebaliknya, makanan yang banyak mengandung kalori. Seperti apa tadi? Dinda makannya mie instan, Lilis tadi makannya bakso, itu merupakan makanan yang tidak sehat. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah tahu kan mana makanan sehat dan makanan tidak sehat. Oke. Nah, sekarang ibu akan memberikan contoh makanan yang sehat. Nah, anak-anak ibu pada tahu nggak ini apa? Ya, ini telur seperti yang dimakan oleh si Bunga tadi. Ini merupakan makanan sehat. Kenapa sehat? Karena dia mengandung banyak nutrisi dan protein bagi tubuh. Sedangkan ini, ada yang tahu tidak? Pasti anak-anak ibu banyak yang suka dengan ini. Dan ini, mie instan. Ini merupakan makanan yang tidak sehat karena banyak mengandung kolesterol dan tidak berprotein. Baik, sekian. Mengingat jam kita sudah habis. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak ibu semuanya. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, semoga diingat ya pembelajaran kita pada hari ini, jangan sampai lupa lagi. Oke, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Afridayanti Tongan dengan NIM 220200909 akan mempraktekkan mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia SDMI. Menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Baik
Boleh, Bu. Kita mulai ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yeay. Bentar sekali. Udah semangat kan? Udah, Bu. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin. Oke. Anak-anak, hari ini tahu nggak kita akan belajar tentang apa? Belum, Bu. Nah, di sini ibu ada gambar. Anak-anak amati dulu gambar yang ibu berikan di papan tulis ya. Kira-kira di gambar itu ada apa aja ya? Ada bacaan, Bu. Ada gambar. Oke. Nah, jadi yang ada di papan tulis ini adalah contoh dari iklan. Nah, anak-anak tahu nggak apa itu iklan? Yang di TV kan, Bu? Iya, salah satunya ada yang di TV. Jadi, iklan dapat diartikan sebagai pesan yang berisikan tentang pemberitahuan atau penawaran tentang barang ataupun jasa kepada masyarakat. Nah, iklan biasanya itu dalam bentuk media massa atau ditempel di tempat-tempat umum. Nah, media massa contohnya ada radio, televisi, dan di sosial media lainnya. Anak-anak pernah nggak lihat iklan di televisi? Pernah, Bu. Coba sebutkan beberapa contoh iklan yang pernah anak-anak lihat di televisi. Susu, Bu. Susu, ya. Dan sabun, Bu. Sabun. Lagi banyak loh iklan di TV. Iklan apa lagi ya, Bu? Ada iklan shampoo, terus ada juga iklan makanan, minuman, ya enggak? Iya, Bu. Nah, kalau misalnya di tempat-tempat umum, biasanya iklan itu ada di tempel-tempel, ya kan? Iya, Bu. Biasanya itu penawaran jasa atau enggak dibuat spanduk besar gitu kan. Nah, jadi kira-kira anak-anak di gambar dalam iklan itu ada apa aja? Coba sebutkan. Yang di depan, Bu. Iya, yang di depan. Kira-kira ada apa aja sih dalam iklan? Ada iklan minuman, Bu. Iya, dalam iklan minuman ini dia ada apa aja? Ada bacaan. Bacaan, Terus apa lagi ya, Bu? Gambar minumannya, ada Bu. gambarnya. Oh, Jadi di dalam iklan itu terdapat unsur-unsur ya anak-anak. iya, Bu. Apa aja sih unsur-unsur dalam iklan? Nah, dalam iklan itu terdapat 3 unsur. Yang pertama ada kata kunci. Ibu catat, kalian catat juga ya. Iya, Bu. Yang kedua ada kalimat iklan. Dan yang ketiga ada gambar yang menarik. Nah, jadi unsur-unsur iklan itu kan ada 3 ini yang ditulis di papan tulis. Yang pertama ada kata kunci. Kata kunci itu ialah kata-kata informasi tentang apa sih iklan ini gitu kan. Nah, kira-kira anak ibu bisa jawab nggak tentang apa sih iklan ini? Yang bisa jawab ibu kasih bintang nih. Saya, Bu. Ya, nah tentang apa ini? Mana contoh kata kuncinya dalam iklan ini? Kalau aku mau jawab yang gambar kedua, Bu. Kata Ya. kuncinya teh botol, Ya, Bu. betul sekali. Kata kuncinya ialah teh botol ya kan? Iya, Bu. Selamat Ana, ibu kasih bintang. Tepuk tangannya dong. Yeay. Happy. Terus yang kedua itu ada unsur kalimat iklan. Nah, kalimat iklan ini kalimat yang dia itu bersifat mengajak gitu kan. Dalam iklan itu ada kalimat-kalimat mengajaknya. Coba yang mana sih anak-anak kalimat mengajak dalam iklan ini? Saya, Bu. Nah, ayo, apa kalimat mengajak dalam iklan
iklan ini? Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Pintar sekali. Nah, Yeay. dalam iklan ini kalimat mengajak itu tentang apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Selamat Ayu, Ayu dapat bintang nih. Yeay. Dan yang ketiga yaitu gambar yang menarik. Nah anak-anak, di setiap iklan, yaitu mau itu iklan apapun, biasanya terdapat gambar. Nah, gambar itu harus menarik supaya apa? Supaya orang-orang atau masyarakat itu tertarik dengan apa yang kita tawarkan, ya kan? Coba kalau nggak ada gambarnya, tulisan doang hitam putih, kalian mau nggak bacanya? Enggak, Bu. Enggak menarik. Kan? Iya, Bu. Tertarik. Coba kalau ada gambarnya warna-warni, pasti kayak wah, apa ya? Kita penasaran kan bacanya? Iya, Bu. Seperti itu. Nah, di dalam iklan anak-anak ibu sekalian juga ada yang namanya, ya kan? Nah, apa aja sih Bu ciri-ciri tentang iklan gitu? Ibu udah tulis nih. Kalian udah catat belum? Udah, Bu. Benar sekali. Yang pertama itu ciri-ciri iklan ada kalimat singkat dan jelas. Nah, di contoh yang ibu buat ini kalimatnya banyak nggak? Enggak, Bu. Sedikit kan? Iya, Bu. Tapi menarik kan? Menarik, Iya. Bu. Kalimatnya sedikit, singkat dan jelas gitu kan? Yang kedua ada bahasa yang menarik. Bahasanya nggak menye-menye, nggak banyak-banyak basa-basi gitu kan? Yang ketiga tulisan dan gambar menarik. Nah, gambarnya ada, gambarnya menarik, warna-warni. Tulisannya juga berukir-ukir ya kan? Iya, Nggak Bu. monoton, kayak Times New Roman gitu atau Calibri gitu bukan kan? Bukan, Yang Bu. berukir gitu. Dan yang keempat tuh jujur dalam mempromosikan produk. Harus jujur dalam mempromosikan produk, nggak boleh berbohong. Nanti kalau berbohong, kalau masyarakatnya beli, terus nggak sesuai ekspektasi, nanti tak hujan deh, ya Iya, kan? iya, Bu. Yang kelima tidak menyinggung pihak lain. Kita boleh promosi, kita boleh buat iklan, tapi jangan ada kata-kata menyindir di dalamnya. Yang kita buat iklan tentang produk kita, jangan menyinggung pihak lain, ya kan? Kayak ini dia buat iklan cuma untuk dirinya sendiri, nggak ada unsur-unsur menyindir atau menyinggung pihak lain. Dan yang terakhir itu menarik perhatian banyak orang. Karena ada gambar yang berwarna, gambar yang menarik, terus tulisannya juga menarik, nggak monoton, terus pasti akan menarik perhatian orang-orang. Kayak orang, wah apa tuh, gitu kan? Kayak misalnya dilanjutkan di tempat umum, kalau warna yang mencolok, pasti orang-orang penasaran kan? Iya, Bahkan Bu. didatangi, terus dibaca gitu kan? Walaupun dibaca belum tentu dibeli atau diapakan, cuman namanya menarik perhatian orang lain. Nah, sepertinya cuma ada ini yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akan kasih kalian LKPD. Nah, LKPD ini kalian kerjakan. Jangan lupa ditulis nama ya anak Ibu ya. Iya, Jadi Bu. Ibu tahu. Terus ini LKPD-nya. Kalian bawa pulang minggu depan. Kumpul sama Ibu, oke? Oke, Bu. Ngerjakannya masing-masing ya. Jangan nyontek. Ingat itu ya. Baik, Bu. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu itu paham dan tentang iklan. Oh, sebelumnya anak-anak ibu punya pertanyaan nggak tentang iklan? Enggak, Bu. Yakin? Yakin, Bu. Udah jelas. Karena Ibu udah jelaskan ada kata kunci. Terus kami juga udah tahu kalimat iklan sama gambar yang menarik. Satu lagi nih yang ibu lupa. Tentang apa? Apa, Bu? Tentang fungsi iklan. Oh, fungsi Ya iklan kan? apa, Bu? Nah, fungsi iklan itu ialah untuk mempromosikan, memberitahu kepada orang-orang tentang suatu produk atau jasa supaya produk atau jasa itu laku gitu. Itu membantu masyarakat untuk mengiklankan. Misalnya anak Ibu Rana punya produk, misalnya jualan gitu kan, jualan pisang goreng gitu. Kalau nggak dipromosiin, orang nggak bakal tahu Rana jualan kan. Nah, jadi fungsi iklan itu ya ini dia, bisa mempromosikan produk kita, terus supaya produk kita laku dan orang beli gitu. Nah, jadi itulah fungsi iklan. Jadi mungkin itu saja. Ada pertanyaan lagi? Enggak, Bu. Oke, tidak ada. Ibu berharap kalian paham tentang iklan ini. Kalaupun
kita mengerjakan LKPD. Baik. Baik, Bu. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu ya. Ya, Bu. Doa dimulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Oke. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya ya anak-anak. Iya, baik, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Wahyuni dengan NIM 2202091153 ingin membuat video praktek pembelajaran bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, Bu. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban Islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan mengajarkan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang yang membuat semua orang di dunia ini diperlakukan dengan adil. Nah, HAM juga disebut sebagai aturan-aturan baik yang dibuat oleh orang dewasa untuk memastikan bahwa semua orang di dunia ini diperlakukan dengan baik dan adil. Nah, hak asasi manusia ini wajib dihargai dan dihormati agar hidup semua orang tetap aman dan adil. Jadi, ada beberapa hak asasi manusia yang disebutkan di dalam buku. Yang pertama ada hak untuk hidup. Nah, anak-anak semua berhak untuk hidup dan tidak boleh memukul orang lain. Lalu ada hak untuk berpendapat. Hak untuk berpendapat ini anak-anak bebas untuk mengeluarkan pendapat tanpa takut dihakimi oleh orang lain. Lalu ada hak untuk belajar. Semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya ada hak untuk bersantai dan bermain. Nah, semua anak-anak dapat bermain dan bersantai sesuai keinginan masing-masing. Lalu ada hak untuk mendapatkan makanan dan perlindungan. Setiap orang berhak mendapat makanan yang cukup dan tempat tinggal yang aman. Nah, hak-hak ini sangat penting karena mereka membantu kita menjaga kehidupan agar bahagia untuk setiap manusia. Baik, anak-anak dapat dipahami penjelasan Ibu barusan? Bisa, Bu. Nah, Ibu mau tanya, ada yang dapat mengulangi nggak pengertian hak asasi manusia? Saya, Bu. Nah, coba Ara ulangi. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang yang membuat semua orang di dunia ini diperlakukan dengan adil. Baik, benar. 100 untuk Ara, tepuk tangan. Baik, anak-anak, dari penjelasan tadi adakah pertanyaan? Tidak, Bu. Baik, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Jadi sebelum kita memulai materi pada hari ini, supaya ilmu yang kita dapatkan berkah, kan sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang ekonomi. Sebelum Bapak memulai terlebih dalam lagi tentang ekonomi, Bapak mau bertanya, apa itu ekonomi? Ada yang tahu? Baik, Bapak akan menjelaskan apa itu ekonomi terlebih dahulu. Ekonomi itu ialah
ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya alam yang terbatas ini, kemudian menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Nah, jadi dalam ekonomi ini dia ada yang namanya kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi itu ialah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kemudian kegiatan ekonomi ini dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yaitu yang pertama ialah namanya produksi. Apa itu produksi? Produksi ini dalam ilmu ekonomi dikatakan kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Adapun orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut dengan produsen. Contohnya bagaimana? Contoh kegiatan dari produksi ini ialah seorang nelayan, yang dimana nelayan tersebut menghasilkan ikan yang kemudian akan dikonsumsi oleh orang lain. Nah, kemudian kegiatan ekonomi ini yang kedua ada yang namanya distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi itu ialah kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen, atau barang atau jasa yang dihasilkan produsen dapat sampai ke pihak yang membutuhkan karena adanya distribusi. Adapun orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor. Bagaimana penjelasannya? Yaitu dari produsen. Barang tidak langsung disalurkan kepada konsumen, tetapi barang itu akan disalurkan melalui tahapan dan lembaga dari distributor. Contoh dari distributor tersebut yaitu seorang agen. Nah, seorang agen, kemudian ada pedagang besar atau toko-toko gede seperti grosir, yang dimana kemudian barang dari agen atau toko-toko grosir tersebut baru kemudian dikirim sampai ke pedagang eceran atau pengecer, atau bisa kita sebut dengan kedai-kedai kecil. Nah, kemudian yang terakhir dari kegiatan ekonomi ini ada yang namanya konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi ini adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Adapun orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut juga dengan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi ini adalah makan, memakai baju, menggunakan kendaraan, dan lain-lain. Nah, jadi dalam kegiatan ekonomi tadi, yang 3 poin tersebut itu berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana saling berpengaruh antar sesama lainnya. Mungkin cuman sekian materi yang bisa dapat Bapak sampaikan pada kalian semua. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.